Minggu yang telah lewat kita sudah bahas berkaitan dengan ilmu. Nah, ilmu itu yaitu Allah itu maha tahu. Allah itu mempunyai sifat tahu, kan gitu. Ilmu. Yang taunya Allah itu ya tidak sama dengan apa yang diketahui oleh makhluknya. Bahkan sesuatu yang akan terjadi kepada hambanya kelak, tahu ini dari sifat taunya Allah. Pak Bambang, Pak Mai, saya sendiri besok masuk kemana ini, Allah sudah tahu. Jadi itu sudah dalam ilmunya Allah. Jadi apapun yang kita usahakan hari ini, Allah itu sudah mengetahuinya. Bahkan besok kita ngerjakan apa, Allah sudah tahu. Dan besok di akhirat kita ini masuk ke golongan orang yang apa namanya, baik ataupun buruk, itu Allah sudah tahu. Nah, itulah maha luasnya ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah sudah kita bahas di pelajaran yang sudah lewat. Pada malam ini kita bahas sedikit berkaitan dengan sifat hayat, hidup. Nah, dalam kitab Tijan Ad-Durari, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala tusahihu lahu antasifa bil ilmi wa ghairihi minasifati wajiduhal al-maut. Wa yajibu wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, yaitu sifat hayat. Jadi wajib bagi Allah itu mempunyai sifat hayat. Jadi Allah wajib mempunyai sifat hayat. Kayak mana kok Allah wujud tapi nggak hidup? Kan mustahil. Wujud tapi mati kan mustahil. Matinya yang mustahil. Kalau wujud ya sudah pasti hidup. Beda dengan ada manusia tapi mati. Manusianya ada, nggak mustahil pasti. Mati, itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dia sudah wajib wujud, maka juga wajib hidup. Jadi sifat hayat atau hidup tadi, yaitu suatu sifat terdahulu yang menetap pada zat Allah Ta'ala, yang membenarkan kepada Allah atas adanya Allah bersifat dengan sifat ilmu. Jadi sifat hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini membenarkan, yaitu sifat ilmunya Allah. Bagaimana? Kalau sudah hidup, kemarin sudah dibahas berkaitan dengan ilmu, tahu. Jadi kalau yang tahu, maha tahu, mengetahui, ya sudah pasti hidup. Tapi kalau nggak hidup, ya mana mungkin tahu. Makanya sifat hidup ini yaitu sifat yang membenarkan kepada Allah Ta'ala akan adanya Allah bersifat dengan ilmu. Jadi sifat hidup ini membenarkan sifat ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wadiddu hal mautu, dan lawannya atau mustahil. Lawannya hidup adalah mati. Wajib bagi Allah sifat hayat, hidup. Mustahil bagi Allah sifat mautun, mati. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana mayyitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Dan dalilnya atas demikian Allah Ta'ala itu bersifat hayat, bahwa sesungguhnya Allah, jikalau ada Allah itu mayitan, mati, lam yakun, maka Allah nggak kuasa. Lah mati ya nggak mungkin kuasa.
Nah kalau mati ya nggak mungkin menghendaki. Nah kalau mati ya nggak mungkin tahu, kan gitu. Nah, jadi sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat hayat, hidup. Mustahil bagi Allah itu mautun atau mati. Yang mana sifat hayat itu adalah sifat yang membuktikan bahwa dengan hidupnya Allah, mempunyai sifat hidup Allah Ta'ala, maka Allah itu mempunyai sifat ilmu, mempunyai sifat qadirun, kuasa, mempunyai sifat muridun, menghendaki. Karena kalau Allah kita katakan tidak mempunyai sifat hayun atau mempunyai sifat mautun, mati, berarti nggak mungkin Allah mempunyai sifat ilmu, mempunyai sifat qadirun, mempunyai sifat muridun. Nah, jadi sifat hayat diakhirkan dari sifat kudrah dan iradah dan ilmu. Nah, jadi sifat hayat ini dalam penyebutan dalam, kalau kita hafal daripada sifat 20, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Berarti penyebutannya ini terakhir setelah sifat kudrat, iradat, baru ilmu, baru hayat. Dan padahal ketiganya berdiri di atas sifat hayat. Jadi maksudnya kenapa kok penyebutan sifat hayat ini lebih di belakang, didahulukan kudrat, iradah, ilmu, baru hayat. Ini kalau secara akal kita nampaknya nggak cocok ini. Harusnya hayat dulu. Seharusnya hayat dulu. Kalau sudah hayat baru berilmu, kudrat, baru iradah, baru ilmu. Tapi dalam penyebutannya kok kudrat, iradah, ilmu, baru hayat, kan itu. Itu ngapa? Karena tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan, dan karena dilalah pekerjaan sifat kudrat, iradat, ilmu lebih dulu meresap di hati. Jadi nggak ada hubungan masalah penyebutan itu. Yang intinya penyebutan itu karena lebih mudah untuk diingat. Jadi hati itu lebih mudah mengingatnya kalau kudrat, iradah, ilmu, hayat. Jadi dalam penyebut, jadi nggak ada maksud tujuannya kok ini dulu, ini baru ini. Kenapa kok nggak ini dulu? Nah, itu nggak ada kaitannya dalam penyebutan. Yang intinya itu hanya untuk mempermudah untuk mengingatnya saja. Karena ya banyak orang memang kalau secara dipikir-pikir ya iya, kan itu. Kan hidup dulu, baru kudrat, baru menghendaki. Hidup kuasa, hidup kan kalau hidup berarti dia kuasa. Kalau udah kuasa menghendaki, kalau udah menghendaki berarti dia tahu. Berarti cocok maksudnya kalau menurut akal kita. Kan itu. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan penyebutan. Dan hayat atau hidup Allah bukan dengan ruh. Nah, jadi selain Allah atau makhluknya, semuanya hidupnya itu dengan ruh. Semuanya dengan ruh. Jadi yang jelas, makhluk bisa hidup dan bergerak karena memiliki ruh. Apakah hidup atau hayatnya Allah ini itu juga dengan ruh? Jawabannya tidak. Jadi hidupnya Allah tidak dengan ruh, tetapi dengan zatnya. Kalau ruh ini berarti kan makhluk yang lain. Hidupnya manusia ini karena ruh. Kalau ruhnya ini sudah diambil, mati. Tubuh ini udah nggak bisa gerak. Tapi karena dalam tubuh ada tubuh, dimasukkan ruh ke dalamnya, maka bisa berkembang dan bisa hidup, kan itu bergerak. Tapi ketika ruh ini diambil,
ya sudah tidak bisa. Berarti intinya bahwa manusia ini hidupnya ini dengan ruh. Nah, karena dalam kitab di Syarah At-Tijan Ad-Durrani disampaikan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu dan selainnya daripada sifat-sifat ma'ani seperti sifat qudrat, iradat, sama, basar dan kalam. Dan hayatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan zatnya, bukan dengan ruh. Ini dalam syarah daripada kitab Tijan Ad-Durrani disampaikan bahwa sifat hayat hidupnya Allah itu tidak dengan ruh. Bahkan saya pernah baca singkat berkaitan dengan ruh, bahwa hidupnya ruh, alam yang dilalui oleh ruh ini, pertama alamnya itu sangat sempit, itu terus luas, itu yang dialami alam ruh. Pertama ruh itu dihidupkan yaitu di alam, kalau yang saya baca, pertama ruh itu dihidupkan yaitu di alam kandungan. Pertama kali ruh dihidupkan. Ketika dimasukkan ke dalam jasad, baru dihidupkan. Jasad itulah kan ditiupkan ruh. Seniupkan siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan. Jadi alam ruh yang pertama itu ya sangat sempit. Di dunia luas. Ini masih sempit. Sempit. Dikubur luas. Itu udah pokoknya gini. Di kandungan ini sempit. Habis itu di dunia agak luas. Di alam kubur lebih luas. Nanti di alam akhirat lebih luas lagi. Bahkan sangat luas. Nah, itu sepintas yang saya baca berkaitan dengan ruh. Berarti baru dihidupkan ruh itu setelah di kandungan. Bukan kayak ruh Nabi Muhammad yang udah diciptakan dulu. Itu bukan ruh, itu nur. Itu nur, Pak ya. Nur. Nah, jadi ruh pertama kali itu ketika dimasukkan ke dalam rahim. Nah, di dalam rahim ketika bayi masih berumur berapa bulan? 3 bulan. Berapa bulan? 4 minggu. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan yang udah ada ini. 4 bulan berarti kalau 4 bulan berarti berapa hari itu? 4 bulan udah 12. 30, 60, 3 kali lipat 120 hari. 120 hari. Nah, 120 hari itu awal dimasukkan roh ke dalam jasad. Kira udah ada di sana itu tinggal suin kira ini. Rupanya depannya di situ. Nah, sepintas yang saya baca seperti itu. Mungkin ada lain yang ada juga. Karena ketika roh itu mulai dilahirkan, diciptakan, maka disitulah roh diberikan janji atas amalannya, janji atas jodohnya, janji atas rezekinya. Dalam kandungan itu berarti. Ya pertama kali roh diciptakan itulah. Nah, itu misalnya pengertian singkat berkaitan dengan ruh. Awal-awal ruh. Seperti itu. Karena yang jelas belum selesai juga saya baca. Nah, tidak boleh meyakini Allah mempunyai ruh. Jadi jangan sekali-sekali kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai ruh. Yang intinya kalau nanti ada orang, apakah boleh meyakini bahwa Allah itu mempunyai ruh? Ya. Tapi ruhnya itu bersifat dahulu dan tidak seperti ruhnya makhluk. Dia punya ruh, misalnya kita punya yakin Allah tetap punya ruh, tapi tidak sama dengan makhluk itu enggak ada. Pokoknya atas nama punya ruh Allah tidak, karena yang punya ruh itu hanya
makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dah. Apa perbedaan antara hidup dan ruh? Kalau ada, apa perbedaannya? Hidup sama ruh. Manusia hidup karena ruh. Jadi ada bedanya nggak antara ruh sama hidup? Udah. Ada perbedaannya. Ruh adalah suatu jisim yang lembut yang bercampur dengan badan seperti terbentuknya pepohonan dan tanaman yang hijau dengan air. Sedangkan hidup, hayat adalah suatu sifat yang baru yang diciptakan Allah di hadapan ruh, bukan diciptakan dengan ruh. Bukan diciptakan dengan ruh. Keduanya berbeda. Kalau ruh itu diibaratkan air yang ada di tumbuhan. Air yang ada di tubuh kita. Atau kalau di dalam tubuh kita ini darah. Nah gitu. Jadi air yang ada di darah, itulah berarti diibaratkan sebagai ruh. Sesuatu yang menyatu dengan jasad. Itu jisim. Sesuatu yang halus yang menyatu dengan jasad. Ya nggak ubahnya kalau kita lihat pohon yang hidup, itu dia ada airnya nggak? Ada airnya. Tapi kan nggak kita lihat airnya itu netes. Kan gitu. Beda dengan hidup atau hayat. Kalau hidup atau hayat itu adalah sesuatu sifat yang baru yang diciptakan Allah di hadapan ruh, bukan diciptakan dengan ruh. Berarti antara ruh sama hidup itu beda. Kalau ruh itu sesuatu jisim yang menyatu dengan sesuatu makhluknya Allah, seperti tumbuhan tadi, adanya air. Tetapi hidup itu setelah diciptakan sesudahnya ruh. Kan beda. Biasanya sesuatu di dalam perut, bayi yang di dalam perut, itu kan udah dikasih, udah kasih ruh kan, udah kasih ruh. Dengan ruh yang diberikan di dalam jasad, di dalam rahim ibu, itu rahim itu berkembang nggak? Berkembang. Ya, mulai berkembang itulah. Nah itu berarti dia itu sudah ada ruh dan hidup. Dan yang intinya pokoknya antara hidup dan ruh itu beda. Ini berkaitan dengan penyebutan daripada sifat-sifatnya Allah. Kenapa sifat hayat lebih didahulukan daripada sifat sama, basar dan kalam? Kalau yang tadi sifat hayat ini disebutkan setelah sifat kudrat, iradat, ilmu, baru hayat. Nah ini kalau ada yang tanya kenapa kok basar sama kalam ini disebutkan sesudah sifat hayat atau hidup? Jawabannya karena dilalah hayat dan sifat sebelumnya bersifat akal, sedangkan dilalah sifat sama dan seterusnya dilalahnya berupa sam'i. Sam'i maksudnya sesuatu yang ini kalau sifat kudrat, iradat, ilmu itu dilalahnya adalah akal, kan itu secara akal berarti duluan kuasa, kekuasaan, kehendak, ilmu itu didasari dengan
hidup. Tetapi kalau sifat sama, basar, kalam, ini harus didahului oleh hidup dulu. Kalau orang yang sudah hidup berarti bisa. Kalau secara akal berarti dia sama, basar, kalam, itu ketika dia hidup berkembang. Ya, mungkin ini agak susah untuk ditangkap. Yang intinya yang perlu kita yakini bahwa Allah ini wajib mempunyai sifat hidup atau hayat. Yang hidupnya Allah itu mukhalaqatul lil hawadis, ini yang lebih mudah. Nah, jadi hidupnya Allah mukhalaqatul lil hawadis, enggak sama makhluk. Kalau makhluk hidup pakai roh. Kalau makhluk hidup itu makhluk hidup karena ada yang menghidupkan. Yang pertama ada ruh, yang kedua ada yang menghidupkan. Kalau Allah hidupnya tanpa ruh, Allah hidupnya tanpa ada yang menghidupkan. Nah, itu saja yang perlu kita yakini. Karena yang jelas ketika kita sudah paham dari sifat hidupnya Allah, berarti hidupnya Allah ini ya tanpa batasan waktu kan itu, karena nggak sama-sama makhluknya. Tapi kalau kita makhluknya hidup dengan batasan waktu, karena ada yang menghidupkan. Nah, kalau Allah hidupnya tidak ada yang menghidupkan. Dan dalam kitab Fathul Majid ada disampaikan, dan ketika sifat hayat itu tidak terlepas dari sifat sama, basar, kalam, dan seterusnya, maka ketiga sifat ini disebutkan setelah sifat hayat. Begitu juga karena dalil daripada ketiga sifat ini bersifat sam'i, sedangkan sifat-sifat sebelumnya bersifat akal. Maka sifat yang dalilnya bersifat akal lebih kuat dan dalil sam'i masih mungkin untuk ditakwil.